Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Don't forget for like, comment, subscribe. Sesuai yang ada pada judul, jadi hari ini Suntana akan membahas ataupun menjelaskan sekilas tentang alih kredit ya. Sebenarnya permasalahan mengenai alih kredit ini Suntana itu belum benar-benar paham 100% ya, mungkin cuma 70-80%an lah ya. Jadi sebenarnya masih sedikit khawatir kalau Suntana menjelaskan. Cuman Suntana di sini akan menjelaskan beberapa hal yang memang sudah Suntana pahami, sudah Suntana ketahui mengenai apa itu alih kredit dan apa itu alih kredit gitu kan. Oke, alih kredit. Nah, alih kredit itu mungkin bagi teman-teman yang pernah kuliah di kampus lain gitu kan ya, udah lulus ataupun masih berjalan pasti udah paham. Cuman bagi teman-teman yang baru lulus dari SMA, SMK, SLTA sederajat, Masya Allah, apa itu? Astagfirullahaladzim, kaget. Astagfirullahaladzim, kaget. Ternyata iya. Ini skip dulu teman-teman, sumpah. Ini ada yang lewat, ternyata serangga itu ke depan kamera. Aduh. Sekarang ada naon ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru lulus SLTA sederajat, istilah alih kredit ini asing bagi teman-teman ya. Nah, di sini Suntana menjelaskan, alih kredit itu diperuntukkan bagi mereka yang pernah kuliah di kampus lain, baik itu belum lulus ataupun sudah lulus dan mau melanjutkan ke perguruan tinggi lain. Contohnya misal saya pernah di ITB, di Unpad, di UPI, di Unpas, di mana mau kuliah ke UT. Kuliah lagi ibaratnya mau baik itu dari sebelumnya D3, D1, mau S1 lagi ke UT-nya gitu kan ya, selama jurusannya ada yang diminati silahkan. Nah itu, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah kuliah, ada yang namanya skema alih kredit. Alih kredit itu merupakan skema pengakuan bahwa teman-teman yang pernah kuliah di kampus manapun itu ibaratnya saat melanjutkan ke UT tidak harus memulai dari nol kembali gitu kan ya, selama si mata kuliahnya ada yang mirip antara kampus sebelumnya dan yang di UT-nya. Terlebih kalau misal dulu dia D3 akuntansi mau mendaftarkan S1 akuntansi ke UT, nah itu mirip banget, alhasil bisa lebih cepat kuliahnya. Jadi bagi teman-teman yang ibaratnya baru lulus SMA, istilah alih kredit ini abaikan saja gitu kan, tapi sebagai pengetahuan aja. Jadi alih kredit itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah pernah kuliah di kampus lain mau melanjutkan ke UT gitu kan, nanti ada yang namanya skema alih kredit. Kadang mereka mah bilangnya ada ekstensi, kadang ada transfer gitu ya, semacam itu. Cuman kalau di UT itu yang namanya itu alih kredit. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau alih kredit ke UT-nya itu biasanya wajib mengambil layanan non-SIPAS, non-sistem paket, kecuali untuk jurusan akuntansi, manajemen sama ekonomi pembangunan. Ketiga jurusan itu bisa memilih sistem paket karena di situ tuh ada yang istilahnya sistem blok. Sistem blok itu artinya bisa misal di semester-nya udah lulus D3 mau ke akuntansi ke S1 biasanya langsung loncat beberapa semester. Nah itu, tapi selain daripada itu, bagi teman-teman yang udah pernah kuliah di kampus lain, maka apabila mau mengajukan alih kredit silahkan daftar di UT-nya itu wajib mengambil skema layanan yang non-SIPAS, non-sistem paket semester. Tentunya kalau ada jurusan-jurusan yang memang tidak ada non-SIPASnya berarti tidak bisa alih kredit. Oke? Seperti itu. Untuk alih kredit itu sebenarnya sedikit rumit. Bagi teman-teman yang daftarnya udah dari 2020.2 ke bawah 2019, bagi teman-teman yang belum melakukan alih kredit sebenarnya dibilang terlambat bisa jadi ya, karena seharusnya sebagaimana ketentuan alih kredit itu harus dilakukan biasanya pas awal-awal. Nah ini yang menjadi masalah banyak yang dia baru sadar bahwa ternyata dia itu harus mengajukan yang namanya alih kredit, karena mungkin kalau di kampus lain itu si alih kreditnya biasanya hanya dicantumkan daftar nilai aja, transkripnya aja, baru itu ada pengakuan SKS ibaratnya. Cuman kalau di UT tidak, karena ada yang namanya skema pengajuan alih kredit. Tetapi untuk teman-teman yang baru daftar semester ini yaitu 2021.1, pengajuannya itu ada melalui aplikasi ya, bukan aplikasi, melalui website. Websitenya itu rpl.ut.ac.id. Loginnya itu biasanya menggunakan nomor induk mahasiswa, passwordnya itu menggunakan tanggal lahir tapi pakai garis miring. Nah untuk mereka yang astagfirullahaladzim, ini ada ini lagi. Nah untuk mereka yang memang mahasiswa lama gitu kan, baru sadar bahwa mereka itu harus mengajukan yang namanya alih kredit, caranya masih tetap sama dengan yang tercantum di katalog sistem penyelenggaraan, yaitu caranya
berkas-berkasnya silahkan kalian baca dulu, pelajari dulu katalog sistem penyelenggaraan UT yang bisa di-download tentunya di website UT di www.ut.ac.id/katalog. Nanti ada katalog sistem penyelenggaraan. Silahkan baca, pelajari bab yang namanya bab alih kredit. Terus ada lampirannya, 7 lampirannya itu biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dilampirkan dari kampus sebelumnya ke UT-nya gitu kan. Untuk pengajuan alih kredit mereka yang semester sebelum 2021.1 diajukannya secara manual, hard copy-nya itu dikirim ke BAKP pusat ya, ke fakultas masing-masing di pusat melalui BAKP biasanya. Terus kalau soft copy-nya itu dikirim ke email alikredit@kampus.ut.ac.id. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang mahasiswa baru silakan tadi diupload aja di rpl.ut.ac.id. Oke, itu sekilas tentang alih kredit ya. Intinya UT itu membuka kesempatan bagi teman-teman yang ibaratnya tidak bisa melanjutkan di perguruan tinggi lain karena alasan tidak ada tidak ada online gitu kan, ataupun DDO ataupun berbagai macam permasalahannya terlebih biaya dan lain sebagainya. UT itu sangat terbuka lebar untuk kalian ya, selama memang si perguruan tinggi itu legal ya gitu kan, bukan abal-abal. Oke. Dan dipastikan juga biasanya untuk akreditasinya A, B, C itu aman. Cuman kalau D ke bawah itu biasanya sulit ya untuk diakui proses yang namanya alih kredit. Nah, mungkin seperti itu ya sekilas tentang yang namanya alih kredit. Jadi ya seperti itu. Mohon maaf kalau misal penjelasannya kurang dipahami karena Sultana juga masih belajar mengenai tentang alih kredit ini, karena Sultana kan belum pernah kuliah di kampus lain, belum pernah pindah ke kampus lain gitu kan ya. Jadi sangat asing bagi Sultana. Dan kalau teman-teman ingin paham lebih detail, silahkan pelajari itu sistem penyelenggaraan ya, katalog sistem penyelenggaraan UT. Itu di situ ada jelas apa itu alih kredit, bagaimana tata cara mengajukannya. Oke, sekian. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultana Sun Story mengucapkan bye bye.